Hello everyone, I am Raisya Nur Apipah. In this video, I will discuss or explain material about the report text in English, and here I will explain a little understanding of report text, general structure, and characteristic. Di sini sebelumnya ada yang sudah tahu report text itu apa? Ada yang pernah mendengarnya atau sudah ada yang mempelajarinya? Ada bermacam jenis teks dalam tata bahasa Inggris. Salah satunya adalah yang sedang kita bahas kali ini, yaitu tentang report text. Nah, jenis report text ini sangat umum dijumpai dalam berbagai artikel bahasa Inggris. Dan untuk mengenal lebih lanjut, berikut penjelasannya. Diperhatikan ya teman-teman. Report text adalah teks dalam tata bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai hasil penyelidikan atau mengumumkan informasi yang bersifat umum. Kemudian, report text ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, ada fakta-fakta ilmiah. Yang kedua, judul teks terlihat lebih umum. Dan yang ketiga, menggunakan tenses jenis simple present. Report text merupakan jenis teks dalam tata bahasa Inggris yang menjelaskan secara detail suatu objek seperti penjabaran secara fisik maupun non-fisik dari berbagai fakta ilmiah objek tersebut. Report text termasuk dalam jenis descriptive text yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu objek dari report text itu sendiri. Meskipun termasuk dalam descriptive text, report text ini cenderung mengarah ke faktual ilmiah dan lebih umum dibandingkan dengan descriptive text. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan struktur umum dalam report text. Oke, yang pertama adalah general classification. Pada bagian ini, isinya berupa pernyataan umum yang memberikan keterangan objek dari report text itu sendiri. It is stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, and which will be discussed in general. Di sini saya memberikan satu contoh kalimat tentang general classification, yaitu tigers are wild. Dalam kalimat tersebut, harimau yang dimaksud adalah harimau secara umum, tidak spesifik pada satu ekor harimau tertentu. Lanjut, yang kedua, ada description. It is describing the thing which will be discussed in detail, part per part, customs or deed for living creature and usage for materials. Nah, teman-teman, intinya bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah, sehingga hal yang perlu diingat adalah bahwa report text bukan sebuah teks berita, tetapi report text adalah sebuah teks faktual ilmiah. Setelah saya menjelaskan sedikit pengertian tentang report text tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh teksnya. Simak baik-baik ya. Skin. Skin is the outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperatures, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Skin has 3 main layers, which are epidermis, dermis, and hypodermis that have their respective tasks and need each other. The epidermis layer is the outermost layer of the skin. This layer does not contain blood vessels and is formed from Merkel cells, keratinocytes, with melanocytes, and Langerhans cells. Under the epidermis layer, there is dermis layer. This layer contains hair follicles, sweat glands, sebaceous glands, apocrine glands, lymphatic vessels, and blood vessels.
This layer is connected to the epidermis layer with the basement membrane. Oke, teman-teman. Dari teks tadi dapat kita identifikasikan bahwa general classification terdapat pada paragraf pertama karena di paragraf pertama mengandung informasi faktual dan suatu kebenaran tentang kulit. Sedangkan di paragraf yang kedua nih teman-teman, di situ bisa kita lihat kalau di paragraf kedua itu lebih kepada deskripsi lebih lanjut mengenai bagian-bagian kulit secara lebih rinci. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Diperhatikan lagi ya teman-teman. Ini ada contoh report text dengan judul kangaroo. Kita perhatikan di paragraf pertama itu masuk ke dalam general classification. Mengapa disebut bagian general classification? Karena di paragraf pertama ini masih menjelaskan atau mendeskripsikan kanguru itu secara umum. Sedangkan di paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat itu sudah mendeskripsikan kanguru itu secara detail dan terperinci. Sehingga paragraf kedua, ketiga, dan keempat disebut dengan bagian description. Oke teman-teman, semoga video ini membantu kalian dalam memahami report text. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Bye!